Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Apakah sebetulnya pelayanan Urban Poor Ministry ini? Kita akan belajar bagaimana kita akan mengenal hal ini, dan kita akan menantang juga mengapa para hamba Tuhan, para pastor, dan pemimpin gereja perlu mengambil bagian di dalam pelayanan yang sangat penting ini. Bersama dengan saya ada Ibu Ria Pasaribu, yang saya undang karena Ibu Ria akan menceritakan kepada kita mengenai pelayanannya yang baru ini tentunya. Sebelumnya saya ingin menyapa Ibu Ria dulu. Ibu Ria, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Bu? Baik, Pak Kian, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Saya dengar Ibu akhir-akhir ini cukup sibuk nih, Bu. Boleh ceritakan sedikit kesibukannya apa saja, Bu? Iya, saya melakukan pelayanan-pelayanan urban poor dan Mhm, secara khusus dalam pelayanan misi, mm, dan banyak sekali harus pergi untuk memobilisasi gereja-gereja, orang-orang percaya, bagaimana kita mm, melakukan misi Allah secara mm, konkret dengan mm, jelas menyatakan cinta kasih Allah secara khusus di perkotaan dan lebih khusus lagi buat kaum marginal karena itulah mm. panggilan kami, Pak. Wow, dan itu yang kita kepingin dengar dari Ibu pada saat ini nih, karena Ibu sebetulnya sedang akan melakukan mobilisasi nih bagi kami semua nih, supaya kami bisa terbuka matanya dan kami juga bisa tergerak hatinya, dan banyak gereja-gereja juga yang tergerak hatinya di dalam pelayanan yang unik ini. Nah, Bu Ria, Ibu sudah berapa lama melakukan atau mengerjakan pelayanan ini, Bu? Sejak tahun 2009 ya Pak. Jadi Hmm, hmm. saya dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan ini sebenarnya sejak tahun 2007 Pak. Hmm, wow, luar biasa. Sudah waktunya yang cukup lama juga ini ya, kelihatannya ya, Iya Pak. mendalami dan menggeluti pelayanan ini. Nah, Bu, mungkin kalau misalnya banyak yang tidak tahu apa sih sebetulnya Urban Poor Ministry ini, Ibu bagaimana menjelaskannya, Bu, kepada kami, Bu, kalau yang tidak tahu mengenai pelayanan ini? Baik. Pelayanan urban ministry itu adalah satu panggilan untuk concern kepada kaum marginal atau kami sering sebut kaum prasejahtera, di mana Hmm, Allah sangat mengasihi hmm, mereka-mereka yang banyak sekali tidak punya kesempatan di dalam berbagai hal. Dan khususnya mereka itu berpindah dari pinggiran, dari desa-desa ke kota. Dan mereka tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang kota dan tidak bisa dapat berdiri di atas kaki sendiri tentunya. Itu sebabnya secara khusus Tuhan memanggil kami untuk melakukan pelayanan bagi mereka agar mereka mengalami kasih Tuhan secara utuh. hmm. Kira-kira begitu. Wow, wow, luar biasa. Dan kenapa ini Ibu begitu yakin sekali bahwa Tuhan memanggil Ibu ke pelayanan yang khusus ini gitu loh, Bu? Kira-kira pengalaman apa yang membuat Ibu merasa yakin sekali bahwa inilah dia nih panggilan Tuhan untuk kehidupan Ibu pada saat ini? Kira-kira bisa tolong bagikan, Bu, kepada kami? Baik, sebenarnya saya dulu dari pelayanan secara khusus untuk misi, yaitu Uh-huh. mengutus orang-orang Indonesia ke berbagai tempat di pinggiran, ya, di Hmm, desa-desa di Indonesia maupun juga bagi orang-orang Indonesia yang diutus ke Asia Timur, begitu. Tetapi sejak peristiwa tsunami di Aceh, saya begitu gelisah sebenarnya bahwa ternyata pada waktu tsunami terjadi tidak banyak orang-orang gereja atau orang-orang percaya yang betul-betul khusus datang dan membantu keadaan tsunami di Aceh. Bahwa hmm, justru yang datang itu adalah orang-orang dari negara barat, hmm, begitu ya. Cukup banyak. hmm, Saya ikut terbang ke sana melihat dan betapa sebenarnya orang-orang yang sedang mengalami tsunami ini membutuhkan pertolongan dalam berbagai sisi.
hmm, Sehingga setelah itu Tuhan mengizinkan saya studi di Inggris, dan dari hmm, sanalah saya banyak belajar tentang misi integral atau misi yang secara menyeluruh. Kita harus akui bahwa selama ini kita banyak sekali terpengaruh hanya misi secara dikotomi, yaitu pekabaran hmm, Injil secara kata-kata saja, hmm, evangelisme tanpa banyak melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang sangat jelas. Nah, di sanalah saya memahami yang namanya the whole gospel. Kita harus menyampaikan Injil secara sepenuhnya, tidak hanya dengan proklamasi, tetapi juga dengan demonstrasi. hmm, Sehingga kita harus betul-betul keluar daripada dikotomi, yaitu membedakan masalah jasmani dan rohani. Karena hmm, Allah sebenarnya tidak pernah membedakan jasmani dan rohani. Sejak penciptaan semua diciptakan utuh dan baik adanya. Tetapi hmm, begitu masuk yang namanya gnosticism, maka banyak orang akhirnya terpengaruh melihat rohani itu lebih baik daripada jasmani. Sehingga jasmani tidak diperdulikan dan banyak orang sungguh terkontaminasi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, banyak kembali para teolog menemukan bahwa sebenarnya Allah itu secara khusus Vino Tramacandra berkata bahwa kita hmm, tidak bisa membedakan apa yang sebenarnya secara utuh diciptakan oleh Allah. Jasmani, hmm, rohani, pikiran, mental, hmm, hmm, berbicara tentang kaya, miskin, pria, wanita, miskin, kaya, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa dipisah-pisahkan. Sehingga dari konsep pemahaman inilah saya masuk ke dalam suatu pemikiran bahwa misi itu yaitu melakukan secara utuh ya Injil hmm, Allah seperti yang hmm, dilakukan oleh Kristus tentunya. hmm, Di mana waktu hmm, Kristus datang itu dia tidak membeda-bedakan, saat bertemu orang sakit dia concern dan dia hmm, menyembuhkan. Saat bertemu orang lapar dia berkata bahkan pada murid-muridnya, engkau harus memberi mereka makan. Pada waktu dia menemukan orang lumpuh, yang lumpuh boleh berjalan. Pada waktu dia bertemu orang berdosa, dia berkata bertobatlah. Dan dia berkhotbah luar biasa. Jadi bagi hmm, Kristus ini adalah Injil yang seutuhnya. Dan Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 17 sangat menarik sekali. Bahwa sama seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Ya, dan demikian pula sama seperti apa yang aku lakukan, engkau harus lakukan. Jadi sebenarnya memang Kristus mendorong kita, yaitu hmm, melakukan pekabaran hmm, Injil secara utuh, bukan hmm. terkotak-kotak. Begitu kira-kira. Dan Baik, inilah yang baik. memberikan saya peneguhan itu. Wow, luar biasa, Bu. Jadi memang ini kita melihat jadinya bagaimana si pendulum itu kurang lebih ada di Ya, tengah-tengah, di betul. mana bukan hanya menekankan masalah rohani di satu pihak, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang jelas dibutuhkan oleh orang-orang yang datang kepada Kristus. Nah, memang ini Ya, selalu ya, ketika pendulumnya itu ada di satu sisi, orang-orang akan bergerak ke sisi yang lain. Tetapi Ibu ingin ya. menawarkan sesuatu yang kurang lebih ada di tengah nih. Kalau saya mengerti kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Benar, benar, Pak. Baik, baik. Puji Tuhan, Bu. Nah, Bu, pertanyaannya, tentunya ini bukan hanya konviksi Ibu. Tentunya Ibu menginginkan kalau misalnya gereja juga memiliki konviksi yang sama. Nah, kira-kira eh, mengapa pelayanan ini harus dipikirkan oleh gereja dan bukan hanya oleh Ibu aja dan bukan hanya oleh tim Ibu, tetapi juga oleh gereja-gereja Tuhan, Bu. Menurut Ibu, kenapa ini penting? Iya, kalau kita betul-betul memasuki misi di abad 21 ini, sebenarnya ada paradigma yang berubah di dalam misi. Kalau dulu misi dari Yerusalem menuju kepada daerah-daerah Eropa dan daerah-daerah Barat, sekarang justru misi di abad 21 ini telah mengalami satu perkembangan paradigma, yaitu Injil itu berkembang luar biasa di tiga benua, Pak, yaitu Latin Amerika, Afrika, dan juga Asia. Dan ketiga benua ini justru mengalami pergumulan yang mirip-mirip, yaitu di mana kemiskinan itu porsi yang cukup besar di tiga benua. Ya, kalau kita melihat di Afrika, Latin Amerika, bahkan juga di Asia, termasuk khususnya Indonesia, ya, kita tahu persentase kemiskinan begitu besar. Itu yang kita lihat untuk hal yang pertama. Kedua, di dalam abad 21 ini juga terjadi perubahan yang besar, yaitu perpindahan manusia yang begitu banyak dari desa ke kota. Sehingga sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, bahwa banyak sekali orang yang berpindah ke kota karena
itu terjadi sejak zaman industri karena memang kota itu adalah di mana industri muncul dan banyak orang berlomba-lomba ke kota untuk mendapatkan ke ekonomi, mendapatkan studi, mendapatkan berbagai sisi kesehatan dan sebagainya. Sehingga kalau kita perhatikan, di kota ini berkumpul berbagai macam manusia dari berbagai sisi. Secara khusus di kota itu terbagi dalam 4 hal sebenarnya. Saya perlu menjelaskan akan hal ini. Ya, pelayanan urban itu terbagi 4. Yang pertama adalah kaum muda, kita sebut urban youth. Yang kedua kita sebut urban poor tadi itu bagi orang-orang desa yang berpindah ke kota. Dan yang ketiga adalah influencer atau kaum profesional. Juga banyak sekali kaum profesional masuk ke kota di mana di situ mereka dapat berkembang dengan begitu pesat, apalagi dengan teknologi yang luar biasa. Dan yang keempat kita sebut unreached people group, orang-orang yang belum dijangkau oleh Injil. Nah, tetapi memang kalau kita perhatikan bahwa di dalam bagian ini, dimanapun kita pergi atau kita melihat kiri dan kanan dari gereja kita, banyak sekali orang-orang marginal atau mereka yang belum mengalami sejahtera Tuhan itu berada di sekitar kita. Oleh karena itu bahwa ini saatnya gereja bukan berarti gereja tidak boleh pergi ke pinggiran atau ke pedalaman seperti yang Ya. dilakukan Hudson Taylor, William Carey Hmm. dan sebagainya. Hmm. Tetapi karena Hmm. sekarang orang-orang dari pedalaman atau dari pinggiran itu masuk ke kota. Sehingga Betul. sebenarnya kalau kita melihat data Pak ya, Hmm. 5,5 juta per bulan orang masuk ke perkotaan. Itu data yang jelas seluruh dunia. Sehingga kalau kita lihat, waktunya lah gereja betul-betul memikirkan orang-orang di sekitarnya, di kota itu. Dengan kata Hmm. lain, bahwa Tuhan sedang membawa orang-orang Hmm. yang belum percaya ini justru ke Hmm. kota di mana gereja berada. Ya, Hmm. 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 disinilah Hmm. betul-betul gereja harus memberikan perhatiannya. Yang kedua, memang Tuhan berkata, apalagi Matius 25 ya Pak, Hmm. pada waktu Yesus mengatakan menjelang masa pengadilan. Apa yang diadili oleh Kristus pada waktu yang kedua kali ia hadir? Dia berkata Hmm. bahwa engkau adalah hamba yang baik karena engkau sudah menolong saat aku telanjang, saat aku lapar, saat aku di penjara, dan sebagainya. Lalu orang-orang bertanya, kapankah aku menolong pada saat engkau telanjang? Kapankah aku menolong pada saat engkau lapar dan di penjara? Ya, itu bukan berarti bahwa mereka tidak melakukannya dengan pertanyaan itu, melainkan karena sudah begitu seringnya orang melakukannya, maka dia lupa berapa banyak dia sudah melakukannya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak melakukan, Yesus berkata bahwa celakalah engkau tidak melakukannya. Itu berarti Hmm. kita lihat bahwa Kristus mengajak kita, mari peduli Hmm. kepada mereka yang telanjang. Mari peduli Hmm. pada mereka yang lapar. Mari peduli kepada mereka yang sengsara di penjara. Mereka Hmm. atau kalau saya sebut di dalam ungkapan Presiden Roosevelt sangat menarik sekali. Saya kutip dulu bagian ini bahwa Hmm. dikatakan kita merindukan dunia yang didasari berdasarkan 4 kebebasan hidup manusia. Yang Hmm. pertama kebebasan berbicara, Hmm. berekspresi, kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara sendiri, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Hmm. Kebebasan untuk berbicara sering sekali karena mereka miskin, mereka merasa mereka tidak punya hak untuk melakukan. Hmm. Jadi ini adalah Hmm. kesempatan emas buat gereja. Kita orang percaya yang diberi banyak berkat, potensi untuk berbagi bagi orang-orang yang berkekurangan, Hmm. Hmm. supaya terjadi kesetaraan, supaya juga terjadi Hmm. keseimbangan, supaya juga Hmm. terjadi mereka mengalami shalom-nya Tuhan. Hmm. Wow, saya rasa ini sebuah tantangan yang luar biasa besar ini untuk gereja, apalagi gereja-gereja yang ada di perkotaan untuk memikirkan hal ini. Karena seringkali like biasanya attract like ya Bu ya. Jadi Iya, maksudnya biasanya gereja yang kaya akan menarik orang-orang yang kaya juga atau hanya concern kepada kebutuhan-kebutuhan orang kaya tanpa memikirkan sebetulnya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan luar biasa tadi Ibu katakan 5,5 juta orang per bulan, Bu. yes, per Wow, bulan di seluruh dunia. besar sekali.
Dan Ya, saya yakin Indonesia salah satu penyumbang yang terbesar nih kelihatannya untuk perpindahan ini ya. betul. Apalagi kalau habis Lebaran, Pak, pasti banyak sekali orang mengalir dari desa ke kota. Dan selalu yang pulang ke kampung dengan yang kembali ke kota lebih besar kelihatannya yang kembali ke Yes, kota ya, yes, Bu. exactly. Dan Ya, menarik, Bu, Ibu tadi katakan ternyata kalau misalnya kita bicara mengenai urban ministry ini sebetulnya jauh lebih luas ya daripada hanya sekedar mereka yang miskin ya. Betul, Bu. oh ya, Jadi betul, ada komponen-komponen lain yang sebetulnya perlu diperhatikan betul. di dalam urban ministry ini. Ya, inilah yang Ya. tadi saya sampaikan Timothy Keller sebenarnya menyampaikan bagian ini bahwa Hmm, ada hmm, 4 kriteria hmm. atau karakteristik orang yang berpindah dari Ya. desa atau dari pinggiran kepada perkotaan. Hmm, hmm. Jadi ini memang harus menjadi sesuatu yang sangat serius dipikirkan oleh gereja dan Ya, juga bagaimana gereja bisa mengembrace begitu ya, menerima orang-orang seperti ini yang ada di sekeliling mereka dan juga ya, mencoba untuk melakukan sebuah pelayanan yang kreatif. Nah, tentunya Bu, ini pertanyaan yang sangat begitu banyak sekali aplikasinya karena saya yakin dan percaya banyak para hamba-hamba Tuhan yang kepingin memulai sebuah pelayanan urban ministry ini, apakah itu kepada yang miskin, kepada youth, dan lain sebagainya, seperti Ibu ya. katakan tadi. Kira-kira ada hal-hal apa, Bu, yang pertama-tama mungkin sebagai langkah awal yang mereka bisa lakukan, atau yang kami bisa lakukan, sebelum kami memang mencoba untuk berspesialisasi gitu ya, di dalam urban ministry ini, kira-kira pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada masing-masing gereja. Ibu ada tips, Bu, langkah-langkah awalnya seperti apa? Iya. Jadi kalau Hmm, kita melihat sejenak Pak ya, bahwa hmm, sebenarnya em, pelayanan khusus kepada 4 karakteristik ini adalah melakukan pendekatan kepada mereka terlebih dahulu. Kadang-kadang kita orang kota menganggap diri kita hero, Pak, paling segala-galanya. Sehingga sering sekali kita itu memakai konsep-konsep kita, pikiran-pikiran kita dalam memikirkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka hmm, betapa hmm, pentingnya sebenarnya pertama sekali sama seperti Kristus, Pak, datang hmm. ke dalam dunia, berinkarnasi, ya. Jadi sebenarnya belusukan itu dilakukan oleh Kristus pertama sekali ya, Ya, untuk melihat ya. kondisi manusia yang sebenarnya yang dia perlu Hmm, datangi dan dia menemukan begitu banyak manusia dikatakan hidup seperti domba tanpa gembala sehingga hmm, timbullah belas kasihannya. Nah, ini yang sangat penting ya. Bukan hanya konsep kita berpikir tentang orang miskin atau anak muda dan sebagainya, kita perlu berkenalan dengan benar dengan mereka, bertemu dengan mereka, melakukan hmm, assessment, melihat hmm, potensi-potensi mereka dan juga potensi-potensi daripada lingkungan yang mereka hmm, diami tentunya. Secara khusus saya coba memasuki dengan masalah urban poor Pak ya untuk kaum marginal, hmm, yaitu di gereja banyak sekali yang namanya komisi diakonia. Nah, komisi diakonia mengakui di dalam banyak diskusi kami bahwa hmm, seringkali mereka sebenarnya bingung mau kemana melakukan pelayanan diakonia dan uang ini sebenarnya bagaimana yang dipercayakan oleh jemaat mau dibagikan kemana. Dan hmm, akhirnya karena tidak paham, maka hmm, melakukannya dengan banyak sekali membagi sembako kepada mungkin kadang-kadang orang itu tidak perlu sembako begitu ya. hmm, Dan banyak hmm, senang hanya memberi-memberi ya, uang dan hmm, sebagainya yang sebenarnya tidak bisa membangun orang tersebut. Nah, di hmm, dalam konsep biblical sangat jelas, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga hmm, sebenarnya baik orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, begitu ya. Mereka semua rata-rata mempunyai potensi sebenarnya dari Allah untuk berkarya. Dan sama seperti Allah itu berkarya, kita diciptakan memang untuk berkarya. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak memberi-memberi seperti Sinterklas, ya kita bisa menolong dengan memberi pada saat-saat terjadinya musibah Pak, umpamanya hmm, kebakaran, hmm, kita bantu hmm, mereka memberi pakaian, kita bantu memberi hmm, makanan, kita bantu pada mereka yang banjir ya, pada hmm, waktu juga kita bantu saat-saat mengalami COVID begitu ya. Tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Itu pertolongan pertama.
Pertolongan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah yang bagaimana membawa mereka supaya Hmm. mereka mulai bisa berkarya. Karena Hmm. dengan mereka bisa berkarya, nantinya mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Hmm. Yaitu kita melakukan daripada relief tadi Pak ya, bantuan atau Hmm. relief bantuan sejenak itu kita beralih kepada sesuatu yang berkelanjutan yang kita sebut Hmm. pemberdayaan, di Hmm. mana kami melakukan di Indonesian Care ini yaitu 3 bagian. Pemberdayaan Hmm. secara pendidikan bagi mereka yang Hmm. tidak punya pendidikan supaya mereka mampu berpikir. Untuk Hmm. mereka yang memang masih anak-anak tapi mereka tidak bisa bersaing dengan anak-anak sekolah di kota, maka kami bantu dengan bimbingan belajar begitu ya. Tetapi Hmm. kami tidak Hmm. mengajar semuanya hal yang diperlukan, dan Hmm. asesmennya kita lakukan Hmm. dengan menanyakan anak-anak itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa we are not hero. Ya, kita Hmm. harus melihat apa kebutuhan mereka. Mereka kadang-kadang bicara, oh kami perlu matematika, kami perlu Hmm. bahasa Hmm. Inggris. Jadi Hmm. kalau memang 2 itu yang dibutuhkan untuk mengembangkan mereka, maka kita mengajarkan hal-hal itu. Dan ternyata waktu mereka dibina hal itu memang Hmm. kebutuhan yang luar biasa. Sehingga raport mereka, hasil mereka di kelas bisa bersamaan dengan orang-orang perkotaan kira-kira. Tetapi juga Hmm. bagi umpamanya pada waktu zamannya Pak Jokowi menjadi gubernur Hmm. ya bersama Pak Hmm. Ahok, itu Hmm. banyak sekali orang-orang yang umur usia 20 ke atas itu cuman SD, Pak. Bahkan Hmm. juga tidak tamat SD, membaca juga agak sulit, maka kita Hmm. membantunya kerjasama dengan lembaga lain dan juga pemerintah, yaitu Hmm. kita melakukan yang namanya paket A, yaitu bagaimana Hmm. dalam 1 tahun mereka bisa mendapat ijazah SD. Paket B, Hmm. bagaimana dalam 1 tahun setelah mereka SD bisa mendapat ijazah SMP. Dan Hmm. terakhir paket Hmm. C, bagaimana mereka bisa mendapat ijazah SMU. Dan kalau sudah Hmm. di sana, maka mereka punya kemampuan untuk bisa Hmm. berkarya. Umpamanya pada Hmm. waktu itu dimulailah pemerintah mengatakan untuk bisa menolong banjir dan bisa Hmm. menolong juga kondisi kebersihan daripada Jakarta. Saya memberi Hmm. contoh ya. Yeah. Maka pemerintah mengizinkan adanya pasukan Orange begitu. Tetapi Hmm. Hmm. pasukan Orange yang membersihkan Jakartanya harus tamat SD. Hmm. Maka Hmm. mereka-mereka yang marginal ini kami latih itu dengan paket A. Setelah lulus, mereka bisa bekerja sebagai pembersih di Jakarta. Gaji Hmm. mereka UMR, Pak, 3,2 Hmm. juta. Jadi Hmm. tadinya Hmm. mereka cuma ratusan ribu, akhirnya Hmm. mereka bisa mendapat UMR, dan mereka Hmm. bisa menyekolahkan anak mereka dan bisa memberi makan dengan cukup bagi keluarga Hmm. mereka. Jadi di Hmm. sini kita Hmm. meningkatkan perekonomian mereka dari sudut Hmm. pendidikan. Tetapi ada Hmm. juga umpamanya ibu-ibu yang sama sekali merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Hmm. kita berdiskusi dengan ibu-ibu bahwa sebenarnya Yeah. setiap orang punya potensi. Lalu kita coba bercerita, tanya sama mereka apa hobinya, apa Hmm. kesukaannya. Nah, dari situ Hmm. kita menemukan potensi yang Tuhan beri. Mamanya dia berkata, ya saya bisa jahit kecil-kecilan, jahit kancing Hmm. baju anak saya ya dan sebagainya. Hmm. Oh, kalau begitu mungkin kita bisa latih dengan menjahit. Dan kita undang ibu-ibu komisi wanita gereja yang Hmm. bisa menjahit untuk mengajar. Dan pada Hmm. waktu itu sangat menarik Pak ceritanya, bahwa Hmm. kami Yeah. bekerja sama dengan pebisnis gereja. Ya, salah Oh. satu pebisnis ya yang bersedia mendirikan home industry di rusun di mana kami bekerja, diberikan kepercayaan oleh pemerintah. Maka mereka memasukkan mesin jahit untuk membuat dari hasil sisa-sisa Hmm. kain-kain atau bahan-bahan Hmm. handuk, mereka buat handuk, sisa-sisanya itu mereka kasih ke kita semua. Dan Hmm. ibu-ibu tadi komisi wanita mengajar ibu-ibu yang ada. Hmm. Lama-lama ya memang pertama gagal, kedua gagal gitu Hmm. ya Pak. Tapi berkelanjutan mereka bisa 1 hari bisa 1 hari bisa 2. Dan ternyata kita menemukan akhirnya mereka bisa 25 Hmm. gitu ya dan Hmm. Hmm. sebagainya. Dan Hmm. menarik di situ bukan hanya masalah ekonomi sebenarnya. Hmm. Yang kalau ada kesempatan sebenarnya saya ingin memunculkan seorang ibu itu yang mengatakan bahwa sejak berada di dalam pelatihan atau pemberdayaan menjahit ini,
Saya dari mm, dulu tidak bisa bekerja. Sekarang saya melihat saya bisa berkarya. Saya tidak mm, menyangka bahwa saya bisa demikian. Dan saya begitu mm, bangga bahwa saya bisa menghasilkan sesuatu. Dan uang mm. pertamanya saya foto, katanya untuk kenang-kenangan. Dan dulu hanya makan sayur sama tempe, sekarang boleh makan ikan, katanya begitu ya. Mm, Bahkan mm, anak-anak bisa sekolah. Jadi di sini mm, kami melihat membawa mereka kembali pada eksistensi mereka, bahwa mereka makhluk berharga, makhluk yang bisa berkarya, itulah makhluk yang merupakan imago Dei. Itu sangat menarik. Gospel itu ya yeah. penetrasi dalam hidup manusia. Yang Mm, terakhir, Pak, umpamanya mm, kita juga menolong mereka di dalam masalah karakter, yaitu dengan mm, masalah pemuda-pemuda kita ajarkan mm, berolahraga, ya, mm. sepak bola, futsal, begitu ya, Yeah, dan yeah. berbagai hal, sehingga mereka yang semangatnya begitu besar bisa tersalurkan. Dan di Mm, dalam olahraga itu kami banyak mengajarkan karakter. Bagaimana mm, berkompetisi sehat, bagaimana jujur, bagaimana disiplin, bagaimana mm, semangat ya. Supaya mm, mereka dalam mm, studi dan dalam segala hal mereka begitu bisa bersemangat. Jadi hal-hal mm, seperti ini ya. Bahkan mm, terakhir kita belakangan ini Pak, karena Pak mm, Jokowi menceritakan ada mm, sekitar 5 juta balita yang mm. stunting. Artinya mereka Yeah. yang malnutrisia itu Pak ya, yang Mm, kekurangan mm, gizi. Jadi antara yeah. berat badan dengan tinggi badan tidak seimbang, maka Mm, kami betul-betul konsentrasi membantu kaum mm, balita yang sebelum usia 5 tahun, kita mm, secepatnya harus menolong mereka keluar daripada malnutrisia ini. mm, Sehingga kalau mereka tertolong sebelum usia 5 tahun, mereka bisa mm, terus normal. Tetapi kalau mm, mereka tidak bisa tertolong, ini akan menjadi beban besar negara pada mm, tahun-tahun ke depan. Yang dikatakan 2024 tahun emas, akan banyak mereka yang mentalnya kurang baik, pikirannya kurang cerdas, begitu ya. mm, Jadi saya mm, sangat mengencourage bagaimana mm, gereja-gereja perlu peduli kepada kaum marginal, secara mm, khusus isu yang sedang beredar. Jakarta saja mm. 400.000 orang, kita percaya tidak percaya, balita yang marginal. Wow. Maka kami sedang campaign ini Pak, bagaimana mendorong Yeah. orang percaya untuk melakukannya. Wow, wow. Kita bisa bayangkan kalau misalnya orang Kristen yang ada di Jakarta bisa dimobilisasi dan Yes, bersama-sama untuk mempedulikan hal ini. Ini yes, sesuatu impact yang sangat luar biasa besar sekali yang bisa dilakukan oleh orang-orang percaya kepada kaum-kaum marginal ini ya. Wow, luar biasa, benar Bu. Pak, benar. Ini sesuatu breakthrough ya yang harus kita lihat betul-betul dengan mata dan kepala yang terbuka begitu ya. Benar Pak, dan itu Ya. sebenarnya menurut saya Hmm, contoh sekarang jemaat Tesalonika, Pak. Kalau hmm, dikatakan hmm, bahwa Paulus sangat bersyukur dengan jemaat Tesalonika, ada 3 hal hmm. hidup mereka. Dikatakan, Ya. kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Hmm, pekerjaan imanmu, hmm, usaha kasihmu, dan hmm, ketekunan pengharapanmu. Dulu saya hmm, cuma pikir, oh iman, pengharapan, kasih. Tapi di depannya ada kata pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ya, hmm, artinya hmm. bahwa iman itu memang anugerah, tapi iman itu harus dikerjakan, artinya harus bertumbuh. Yang Ya. kedua, kita mengalami cinta kasih, tapi kita didorong untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi Hmm, sesama dengan konkret. Begitu juga hmm, sambil menantikan kedatangan Kristus, kita perlu membawa pengharapan yang kita harapkan kepada Allah, memberi pengharapan pada masyarakat lainnya. Maka hmm. dikatakan oleh Paulus bahwa kami tidak usah lagi bersaksi tentang engkau, bahwa justru Hmm. teladanmu itu bergaung begitu luar biasa Ya. kemana-mana. Dan Wow. saya baru menyadari, seandainya orang Kristen mau Hmm. melakukan sungguh-sungguh pekerjaan iman kepada masyarakat lain, usaha Ya. kasih yang serius, dan memberikan Ya. pengharapan-pengharapan, maka Hmm. gereja akan bergaung di seluruh Jakarta ini atau bahkan di seluruh Indonesia. Itu mimpi Amin. kami adalah kenapa Ya. kami melakukan campaign untuk Hmm. balita Hmm. marginal, balita Wow. stunting ini. Ya, ya, wow, wow. Ini sesuatu yang sebuah tantangan saya yakin dan percaya kepada gereja-gereja dan saya harap juga kepada para hamba-hamba Tuhan
baik yang ada di Indonesia maupun juga di luar negeri untuk bersama-sama memikirkan hal ini, bagaimana kita bisa melayani kepada di dalam urban ministry ini. Dan sungguh bersyukur sekali, Bu. Bu, waktu kita telah habis saat ini. Kalau misalnya ada satu closing statement, Bu, dari Ibu untuk para hamba-hamba Tuhan, para pastor, para pemimpin Kristen yang mendengarkan ini, apa Bu? Satu kalimat, Bu. Iya Pak, bahwa Allah begitu mengasihi kaum marginal. Yang kami Hmm, sebut kaum prasejahtera. Kalau hmm, saya hanya akan memberi satu ayat Pak. Yeremia mhm, 29 ayat 7. Tuhan hmm, berkata kepada umat Israel, usahakanlah kesejahteraan kota. hmm, Berdoalah untuk kesejahteraan kota. Dan lakukanlah kesejahteraan kota, maka kesejahteraan kota akan menjadi kesejahteraan. hmm. Mari kita semangat mengerjakannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bu Ria Pasaribu yang sudah membuka mata kita dan saya yakin dan percaya telah melakukan mobilisasi nih Bu pada saat ini nih di dalam ngobrol kita. Dan saya yakin dan percaya ada banyak yang bisa tergerak untuk bisa sama-sama untuk melayani di dalam pelayanan yang unik ini. Bu bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan supaya gereja-gereja bisa bersatu untuk memikirkan mengenai orang-orang yang kita sebut sebagai prasejahtera ini. Makasih, Bu. Bapa kami yang begitu mengasihi dan peduli kepada kaum marginal, kaum yang tertindas, kaum yang tidak bisa bersuara. Di dalam perjanjian lama begitu jelas engkau peduli dan engkau mendengar teriakan, penderitaan. Baik orang Israel yang mengalami penderitaan karena dijajah Israel. Saat mereka dijajah oleh Babel. Dan bahkan di dalam perjanjian baru saat mereka dijajah oleh Romawi. Kristus sendiri hadir begitu banyak berkeliling dari desa ke kota untuk berjumpa dengan banyak mereka yang kelaparan, yang berdosa, yang juga mengalami kesakitan, dan engkau tidak pernah tidak peduli. Belas kasihanmu membawa mereka mengalami pertemuan-pertemuan dengan engkau, sehingga mereka mengalami sejahtera, mengalami pengampunan, mengalami sungguh sukacita kembali. Terima kasih bahkan engkau mati di atas kayu salib, di mana melalui kematian itu Bapa memperdamaikan dirinya dengan seluruh ciptaan yang telah dirusak oleh dosa, baik surga maupun bumi. Karena itu kami berdoa supaya pada waktu Engkau mengutus kami ke dalam dunia menjadi garam dan terang. Tolonglah kami tidak mengerjakan pelayanan hanya sekedar proyek atau kegiatan semata, melainkan kami peduli kepada manusia. Secara khusus peduli kepada mereka yang banyak sekali mengalami penderitaan, pergumulan, bisa oleh karena perekonomian, bisa oleh karena penindasan, bisa oleh karena banyak orang yang melakukan korupsi, bisa banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Berikanlah kami kasih-Mu Bapa. Berikan kami gerejamu, orang-orang percaya, hamba Tuhan, memiliki hati yang dimiliki oleh Tuhan. Yang mengatakan justru pada waktu penghakiman terakhir, Tuhan rindu kami ditemukan. Begitu sukacita menolong mereka yang telanjang, menolong mereka yang kelaparan, menolong mereka yang mengalami ya Tuhan di penjara. Kami berdoa supaya pada waktu kami bertemu Kristus, Engkau sendiri berkata, hamba yang setiawan, mari masuklah. Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus menginspirasi kami dengan hikmat-Mu. Sehingga waktu kami mengerjakan mengasihi Tuhan dan sesama, kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Membawa damai sejahtera bagi sesama. Dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.